Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang maha mulia, Tuhan sumber berkat kehidupan kami, puji syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan melindungi kami, menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah, memperingati hari Kamis Putih, memuji memuliakan nama-Mu dan hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan pada sore hari ini. Dan nantinya ya Tuhan, dapat kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diambil dari Keluaran 12 ayat yang pertama sampai 14. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dari Tuhan
sabda Tuhan yang pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 dengan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan ayatnya yang ke-12 sampai 19 secara bersautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian akan membacakan yang ayat yang genap. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyadengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat yang ke-12 yang genap. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku pada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Bacaan kedua dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada sore hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja,
tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita melaksanakan ibadah Kamis Putih. Khotbah pada pagi hari ini diberi judul Mencintai Hingga Akhir. Berbicara tentang cinta, biasanya kita bisa berkata lantang. Saya mencintai Tuhan, saya mencintai suami saya mencintai istri saya mencintai anak-anak saya mencintai teman saya, sohib saya, bestie saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, cinta seperti apa yang kita berikan, atau seberapa besar kadar cinta yang kita berikan kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap orang itu mempunyai definisi sendiri tentang apa itu cinta. Dan bagaimana cara mereka mengekspresikan cinta itu berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya saya bilang saya mencintai anak saya. Cara mengekspresikan cinta saya dengan mengatur anak saya sedemikian rupa sehingga dia taat kepada saya. Tetapi mungkin orang lain dalam mencintai anaknya berbeda dengan yang saya lakukan. Mereka mencintainya dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan mereka, segala sesuatu yang diinginkan mereka.
Jadi setiap orang mempunyai definisi dan cara mengekspresikan cinta itu yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mencintai keluarga kita, suami, istri, anak, saudara, teman, besti, dan sebagainya, itu apakah benar bisa selantang apa yang tadi saya katakan? Kalau kita mau jujur, setelah kita koreksi, seringkali kita temukan bahwa aku mencintai suami saya, ning kudune bojoku ki sing perhatian. Suami harus perhatian kepada saya. Saya mencintai anak saya, asalkan anak-anak saya itu patuh kepada saya. Saya baik kepada teman saya, asalkan mereka baik kepada saya. Saya tidak akan jahat kepada teman saya kalau mereka juga tidak jahat kepada saya. Itulah realita yang terjadi tentang cinta kita. Bahwa kita tidak seperti yang kita ungkapkan di depan, saya mencintai. Karena kenyataannya cinta kita ada embel-embelnya. Asalkan. Jadi ada syaratnya. Cinta kita ada syaratnya. Kalimat-kalimat yang saya umpatkan di depan menunjukkan bagaimana cinta yang kita miliki itu selalu berdasarkan alasan, selalu berdasarkan syarat. Apabila kepada orang-orang yang nyata, yang bisa kita peluk, yang bisa kita rasakan kehadirannya, yang mungkin sangat mencintai kita, memperhatikan kita, kita mencintai mereka aja dengan syarat. Apakah benar kita bisa mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, yang notabene bahwa Tuhan itu tidak kelihatan? Mungkin kalau kita tidak bersaat teduh, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini, sore hari ini, biasa pagi terus keliru sore. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Adalah menceritakan bagaimana perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Peristiwa perjamuan terakhir ini menekankan kepada kita pada penghayatan seorang hamba yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Memberi kita penegasan bahwa Yesus tidak hanya melalui sikapnya, tetapi juga melalui bahasa tubuh, gestur dan cara berpakaian, bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia seorang hamba. Di hadapan kedua muridnya, ke-12 muridnya, Yesus tidak hanya mengambil tempat sebagai seorang guru, sebagai seorang Tuhan, tetapi dia mengambil sebagai seorang hamba, seorang pelayan, dengan melepaskan bajunya, mengikatkan di pinggangnya, dan nanti akhirnya membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa saat dunia menginginkan tempat tertinggi, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengambil tempat terendah sebagai seorang pelayan. Teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagaimana dia menempatkan diri sebagai hamba,
melepaskan jubahnya, kemudian membasuh kaki murid-muridnya, mendapat berbagai respon. Dan respon yang sangat menarik adalah respon dari si Petrus. Di dalam ayat 6 dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Pertanyaan dari Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus belum mampu melihat apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perbuatannya. Petrus masih berpikiran yang naif bahwa ia akan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi karena sebagai posisinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sikap Petrus ini menunjukkan bahwa dia masih manusia yang naif tadi. Sementara berbeda dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tahu di antara murid-muridnya ada muridnya yang akan berkhianat, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya tanpa kecuali. Tuhan Yesus melayani mereka tanpa kecuali, baik murid yang baik maupun murid yang tidak baik, karena dia akan mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang diceritakan di dalam bacaan Injil kita pada sore hari ini menggambarkan bagaimana Yesus begitu mencintai para murid dan ingin para murid setelah kepergiannya tetap melanjutkan mereka hidup dengan memegang ajaran Tuhan. Jadi kalau anak-anak sekolah diajarkan teori, mungkin yang masuk berapa persen, tetapi begitu praktek cepat nyantol. Demikian juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya berfirman, tetapi meneladankan, memberikan contoh, dengan harapan bahwa murid-muridnya akan ingat selalu teladan yang Tuhan ajarkan. Wajangan Tuhan Yesus yang terakhir yang diberikan Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhir, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tiba hari Paskah, gereja memasuki masa Triduum yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Kamis Putih berasal dari kata Latin mandatum yang berarti perintah. Dari situ kita mendapatkan kata yang berbahasa Inggris mandate atau mandat dalam bahasa Indonesia. Jadi Kamis Putih, peristiwa perjamuan terakhir dan pembasuhan kaki murid itu berisi perintah, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita saling melayani seperti yang diteladankan Tuhan Yesus, walaupun dia seorang guru dan Tuhan, tetapi mengambil posisi sebagai hamba, sebagai pelayan, membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Kamis Putih mengangkat cinta kepada posisi yang tertinggi, cinta agape, cinta tanpa syarat. Cinta agape yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, memberikan kehidupan rohani yang baru kepada murid-muridnya.
karena pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi orang berdosa sampai akhir, sampai pada titik maksimal, sampai pada kesudahannya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ketika Tuhan tidak mendapatkan apa-apa dari muridnya, demikian juga kita pun diajak, diperintah, karena tadi saya bilang Kamis Putih berisi perintah, dari katanya ya, itu diberikan perintah untuk kita memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki relasi kita dengan sesama kita dengan cinta yang seperti Tuhan teladankan, cinta yang tanpa syarat, tanpa membedakan, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, bukan hanya kepada orang yang mencintai kita, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun apa yang dicontohkan Tuhan menjadi pelayan, menjadi hamba, itu tidak populer, tidak tren di kehidupan sekarang. Karena realitanya bahwa kalau kita merendah, kita siap untuk diinjak-injak, kita siap untuk diolok-olok. Sebagai contoh, saat seseorang mau bekerja, akhirnya apa? Diplekoto, kabeh gawean diserahke. Itulah yang terjadi. Kalau kita mengambil posisi sebagai pelayan rendah, kita akan direndahkan, siap diinjak-injak. Yesus meminta kita menjadi hamba, melayani lebih dahulu sebelum meminta untuk dilayani. Dunia memang mengolok-olok, bahkan menjatuhkan orang yang menempatkan dirinya sebagai hamba. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan menempatkan diri sebagai yang paling rendah, kita tidak perlu merasa disikut. Wes nak ning ngisor dhewe, sapa sing arep ngutek-utek. Kalau kita agak di atas, pasti ada orang yang mau menjatuhkan kita. Tetapi kalau sudah kita di bawah, arep dijatuhke piye wong wis ning ngisor kok ora bakal iso tiba, kan seperti itu. Dan kita juga tidak usah merasa khawatir kalau kita merasa sakit, karena kalau sudah paling rendah, kata-kata apapun, hinaan apapun, olok-olok apapun tidak akan mempengaruhi kita. Ada ungkapan di TikTok, merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia sebagian besar orang berebut untuk menjadi pemimpin, Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil tempat sebagai pelayan. Pelayan itu kehadirannya, pentingnya sama dengan pemimpin. Orang
yang dipimpin atau pelayan tanpa ada pemimpin seperti tenaga tanpa otak. Dan sebaliknya, seorang pemimpin tanpa ada pelayan seperti otak tanpa tenaga. Jadi pelayan dengan pemimpin sama-sama pentingnya. Kita adalah pelayan dan Tuhan adalah pemimpin kita. Maka hendaklah kita saling mendahului dalam melayani Tuhan. Jadi kalau ada jemaat nyon sewu menuntut untuk dilayani terus tapi enggan untuk melayani, pantaskah disebut pengikut Kristus? Karena pengikut Kristus adalah orang-orang yang hidup menurut teladannya. Teladan Kristus adalah melayani lebih dulu. Nah, kalau kita masih minta dilayani, pantaskah kita disebut pengikut Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah Tuhan Yesus jelas, gamblang. Kita harus saling mengasihinya. Apakah buktinya? Ya, kalau kita adalah pengikut Kristus, yaitu hidup sesuai dengan cara hidup Kristus, yaitu saling mengasihi, saling melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Cukup